Shalom Koremians! We're glad to meet you all again. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Claire, by the way gimana nih Valentine's kamu kemarin? Dapat coklat atau bunga nggak dari pacar kamu? Waduh, kalau coklat sih banyak ya. Cuman nggak tahu dari pacar atau bukan. Kalau kamu sendiri? Aku juga dapat dong, tapi nggak tahu juga dari pacar atau enggak. Sebenarnya gue juga nggak tahu sih kita itu apa, kayak kayak tema ibadah kali ini nih. Ya udah, sebelum lebih galau, maksudnya sebelum kita mulai ibadahnya, mari kita mari kita lihat dulu apa yang kakak satu ini bilang tentang Valentine's. Nah, dalam rangka Valentine, teman-teman, kita harus mengingat kita merayakan hari kasih sayang ini bukan sebagai tradisi sebagaimana layaknya anak muda pada masa kini. Kita meyakini tradisi Valentine ini adalah karena kita mensyukuri cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai anak muda Kristen, kita harus ingat bahwa dasar kasih itu adalah karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, makanya kita mau menunjukkan kasih ke banyak orang. Nah, kasih itu sendiri juga nggak terbatas hanya ke pacar kita, gebetan kita, orang yang kita suka gitu ya. Kasih itu luas sekali aspeknya. Kita bisa mengasihi siapapun. Kita bisa mengasihi orang tua kita bisa mengasihi kakak atau adik kita bisa mengasihi sahabat kita juga bisa mengasihi hewan peliharaan kita, dan aspek kasih itu sangat luas sehingga sayang banget kalau cuma dibatasi kasih sayang itu hanya untuk gebetan, untuk orang yang kita suka, untuk pacar kita gitu ya. Itu sangat sempit sekali. Aspek kasih itu sangat luas sehingga harusnya dirayakan dengan sebegitu besar. Kita mau merayakannya, kita mau membagikan kasih sayang itu kepada sebanyak mungkin orang, nggak cuman hanya segelintir orang. Jadi kita harus mengingat sebagai anak muda Kristen bahwa hari kasih sayang adalah satu momen di mana kita menunjukkan kasih sayang kita yang tidak terbatas karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. So, I just wanna say Happy Valentine's Day buat teman-teman Komisi Remaja GKI Serpong. Selamat mengasihi kepada sekian banyak orang karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Thank you. Nah, kayak yang tadi dibilang, kalau kasih itu nggak cuma sama pacar doang, tapi bisa sama teman, sama keluarga, dan juga sama. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasihnya yang di-medley dengan lagu Aku Disayang Tuhan sambil bangkit berdiri. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul
Oke, kita akan masuk dalam ibadah dengan meyakini bahwa kita ditolong Tuhan untuk memasuki kehidupan kita. Karena itu seluruh ibadah kita akan kita hayati dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Karena kamu tau gak sih kita tadi nyanyi-nyanyi kayak gitu buat apa sih? Ya tahu dong, masa nggak tahu? Kita kan nyanyi-nyanyi, nari-nari, bertepuk tangan, itu semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kasih Allah gak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Seperti lagu yang satu ini nih, teman-teman, mari kita sama-sama angkat pujian kasih Allah tak berkesudahan. sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Namun selama kita hidup pasti kita semua telah berbuat dosa ya. Oleh karena itu sebelum kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita menyanyikan I Am Here.
Oke, kita akan berdoa mengakui siapa kita di hadapan Tuhan. Supaya setelah kita berdoa nanti kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, kami jadi anak-anak remaja. Kami senang punya banyak teman dan hidup kami dipenuhi dengan pergaulan yang memberikan kegembiraan. Hari-hari kami jalani bersama-sama dengan teman-teman kami itu, dan kami mendapatkan banyak sekali hal yang baru. Orang tua juga baik-baik, mereka memperlengkapi kami dengan fasilitas-fasilitas sehingga kami dapat menikmati hidup dengan segala bentuk gaya hidup milenial yang sekarang sedang berlangsung. Jadi kalau orang bilang kami anak-anak remaja yang cuek, selengean, penuh dengan ketidakpedulian, ya itulah barangkali kami Tuhan. Yang hidup seperti itu, kadang-kadang tidak mau diatur, kadang-kadang tidak mau tertib, tidak mengabaikan kedisiplinan, ya, dan biarlah itu semua menjadi cerminan dari kehidupan kami. Sekarang kalau kami bilang kami anak-anak remaja yang baik, mungkin nggak sepenuhnya benar ya Tuhan. Tapi ya kami nggak mau dibilang nakal, bandel, apalagi bengal, yang suka ngebully orang lain, adik-adik kelas kami, orang-orang lain. Karena itu kesenangan buat kami, itu nikmatnya hidup buat kami. Tapi kalau harus mengatakan enggak begitu juga, ya rasanya itu pengingkaran ya. Kami bohong sama Tuhan, padahal kami tahu Tuhan itu sebenarnya mengerti siapa kami. Nggak ada yang bisa kami sembunyikan. Kalaupun kami umpet-umpetin, Tuhan juga akan ngerti kok. Oleh karena itu sekarang saatnya buat kami untuk menerima anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa mencari kami, yang mau mendekap kami dengan kehangatan kasih-Nya, kami jawab dengan kepedulian. Kami perhatikan karena hidup kami kan berasal dari Tuhan juga. Kalau nggak dikasih sama Tuhan, kami nggak bisa apa-apa. Apa yang kami jalani sehari-hari, dari segala macam hal yang kami nikmati, yang nggak mungkin bisa terjadilah kalau nggak ada Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih kami untuk menjalankan semua itu, kami bisa apa? Oleh karena itu Tuhan sekarang dalam keberadaan kami, jujur aja, kami memang mau mengaku. Lebih karena teman-teman kami semua juga berdiam diri dalam keheningan, dan kami juga diajak untuk berdoa. Masa yang lain berdoa, kami nggak berdoa ya Tuhan. Tapi ya sesungguhnya inilah hidup kami, hidup yang nggak bisa kami sembunyikan dari-Mu. Hidup yang terus-menerus ada dalam pengamatan dan penglihatan Tuhan, dan juga disertai oleh Tuhan. Sehingga kalau kami mau nyerong-nyerong, mau melakukan sesuatu yang aneh-aneh, bikin orang tua kami kesel, bikin teman-teman kami terhina dan tersakiti, bikin guru kami tidak merasa dihormati, ya itulah kami Tuhan. Kiranya kami bisa belajar menjadi lebih dewasa dari hari ke hari, dan kiranya pertolongan serta anugerah Tuhan yang mau merangkul kami disambut dengan hati yang terbuka. Dalam kemurahan Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan penebusan atas seluruh hidup kami berdoa. Amin. Lupa berita anugerahnya belum dikasih. Untung dibawain Alkitabnya sama Bang Arwan. Ya, jadi berita anugerahnya akan kita lihat dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 saya bacain secara cepat saja. Silakan nanti teman-teman remaja membacanya lagi di rumah, di jalan, atau dimanapun ketika kita membuka gadget kita. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Itu berita anugerahnya ya teman-teman, nanti silahkan dicamkan baik-baik, diperhatikan dalam keseluruhan hidup kita selanjutnya. Teman-teman bangkit berdiri ya, kita mau salam damai. Teman-teman boleh duduk kembali ya. Tadi kan kamu bilang Sel, kalau kamu tuh bingung sebenarnya hubungan kamu sama dia tuh apa sih? Kadang kita juga sering bertanya nggak sih sama Tuhan, kita ini siapa buat Tuhan? Apalagi kita kan orang berdosa kayak gini. Teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan, biar pertanyaan yang tadi terjawab, kita nyanyiin dulu yuk lagu Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Oke, sekarang saatnya kita baca Alkitab. Saya akan upayakan supaya bacanya nggak terlalu lama, dan sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Tuhan, kami sekarang datang lagi. Kami mau dengar suara Tuhan. Apakah itu kedengaran atau enggak, ya tergantung kami sendiri ya Tuhan. Kiranya kami boleh mendekatkan diri kepadamu, menyadari bahwa suara Tuhan itu sebetulnya dekat dengan kami, karena ia ada di dalam diri kami.
Oleh karena itu, biarlah kami mendengarkannya secara seksama. Kami juga mau dituntun oleh pembacaan Alkitab supaya kami dapat lebih mengarahkan diri kami. Oh, Tuhan mau bicara soal ini ya hari ini. Dan kiranya ketika kami mendengar apa yang Kau katakan, kami belajar untuk menundukkan diri kami kepada kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai 12. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Di dalam Alkitab ditulis begini, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk pagi hari ini. Semoga kita semua mendapat terang dari Tuhan untuk memahami apa yang disabdakannya, sehingga kita dapat melakukannya dengan setia dalam hidup kita setiap hari. Rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam rangka Valentine tadi kita mendengar sebuah pesan dari Pendeta Manda, yaitu kalau mengasihi bukan hanya ditujukan pada orang-orang tertentu saja atau pilihan kita semata, tetapi siapapun yang dihadirkan oleh Tuhan di dalam kehidupan ini perlu dikasih. Kenapa demikian? Sebab kalau kita mengaku bahwa kita menerima Tuhan Yesus, maka di dalam diri kita ada Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang punya identitas cinta kasih. Segala sesuatu yang ada di dalam Tuhan Yesus diwarnai oleh cinta kasih. Oleh karena itu Yesus juga mengatakan kepada kita dalam catatan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, Allah mengutus Yesus ke dalam dunia bukan untuk menghukum mereka yang salah, tetapi untuk menyelamatkan mereka. Jadi kalau teman-teman kelakuannya tadi saya doa, dalam doa pengakuan dosa, kita kan suka aneh-aneh, suka selengean, suka nyebelin, suka bikin orang lain marah, suka bikin orang lain senewen. Sebagai anak-anak remaja, kita wajar mengalami hal-hal yang demikian. Saya juga waktu anak remaja seperti kalian, nakalnya luar biasa. Ya untung nggak sampai kena candu, untung nggak sampai kena seks bebas, untung nggak sampai yang ditangkap polisi. Tapi ya nakal juga. Karena itu saya paham kalau lihat anak-anak remaja seperti kalian dipenuhi dengan nakal. Kalau bukan nakal, bukan anak remaja namanya. Ya, jadi karena itu marilah kita nakal senakal-nakalnya. Karena apa? Karena itulah yang menunjukkan identitas kita sebagai remaja-remaja. Tetapi dalam kenakalan kita, semestinya kita memberikan dampak juga supaya orang mengerti siapa kita. Sebab kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan kehadirannya di tengah-tengah dunia. Nah, jadi kalau hari ini kita dikasih temanya apa? Emang siapa sih kita? Emang kita siapa sih sebenarnya? Yang gak benar adalah anak-anak nakal yang sehari-hari pengen diperhatiin, yang sehari-hari pengen diturutin. Tetapi sebenarnya kalau kita baca dari Alkitab, maka kita sebetulnya adalah cerminan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mana? Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Ngerasain gak teman-teman Tuhan Yesus seperti apa di dalam diri kita?
Siapa yang bisa ngerasain Tuhan Yesus di dalam diri kita? Atau kalau nggak di dalam diri kita, kita belum bisa ngerasain, mungkin di dalam diri teman-teman kita yang juga telah mengenal Tuhan Yesus, yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Rasanya kayak apa? Ada nggak yang bisa ngerasain temennya itu rasanya enak? Ya tapi jangan ada yang jilat ya teman-temannya. Jangan ada yang coba-coba deketin temennya terus jilat. Rasanya kayak apa? Manis, asam, pahit. Ya. Rasa dari teman kita itu bisa kita jelaskan atau bisa kita sebutkan ketika kita mengalaminya di dalam hati kita. Kalau hati kita dibuat gembira oleh teman kita, misalnya pada saat kebaktian nih, kesempatan buat kita untuk bisa ngobrol sama teman kita, menceritakan apa yang kita alami di sekolah, menceritakan pengalaman, menceritakan kehebatan kita. Lalu teman kita mendengarkan dengan antusias, memperhatikan kita. Kita akan mendapatkan sesuatu kan di dalam diri kita. Kita puas, kita senang. Gue ngomong didengerin. Tapi kalau kita ngomong terus teman kita cuek, nggak peduli, asik aja misalnya liatin lantai yang kotak-kotak begitu, atau liatin sepatu temennya yang lain, atau yang lain, pokoknya kita nggak didengar. Capek-capek gue ngomong tapi nggak didengar. Ini bukan keluh kesah saya loh ya, ini apa yang kalian alami. Dan kalian bisa mengatakan, berarti teman-teman gue yang ada di sini nggak asik, teman-teman gue yang ada di sini nyebelin. Kalau gue datang ke gereja lagi, ketemu sama mereka, gue akan ngomong, fuck you, nyebelin lu, ngapain lu udah di sini? Kagak mau dengerin gue, kagak mau kebaktian, kagak jelas mau ngapain lu di sini, ya? Lalu kesel kita, ngapain lu di sini jadi Kristen? Kagak, nakal juga kagak kelihatan. Ya. Mana ciri lu? Nah justru itulah kita ditanya siapa sih? Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan seperti itu? Siapa sih gue? Siapa sih saya? Siapa sih kita? Tapi saya nggak berharap jawabannya seperti ditulis di atas kertas. Kalau kita mendapatkan ulangan, kita jawab saya anak Tuhan. Itu mah klise. Nggak bernilai besar. Kalau saya yang jadi guru kalian terus udah gitu kalian ditanya siapa kalian, jawabnya anak Tuhan, itu saya mau ngasih nilai di bawah 50 aja juga berat. Karena semua orang bisa jawab begitu. Itu sebuah tulisan yang mungkin secara otomatis akan kita tulis, tapi apakah benar kita merasakan bahwa kita adalah anak Tuhan? Apa yang menunjukkan bahwa kita anak Tuhan? Rasa seperti apa yang kita berikan kepada orang lain? Ya, ini air aqua. Ya, saya mau tanya, setiap orang pernah minum air kayak gini kan? Ya, mestinya pernah. Kalau saya tanya, kamu bisa nggak bilang ke saya, air ini rasanya apa? Nggak ada rasanya. Nggak ada rasa. Coba ya. Nah, rasanya gimana? Masih sama, nggak ada rasa? Ya, tetap sama, katanya nggak ada rasa. Kalau saya bilang rasanya tawar atau hambar, setuju nggak? Setuju? Ya. Oke, jadi teman-teman, kalau kita jadi orang, terus udah gitu kita dibilang sama orang lain, hambar lu, tawar lu, kagak bisa memberi dampak, kagak bisa memberi pengaruh. Sekarang saya kasih sesuatu. Jangan keenakan minum terus. Ntar kalau tawar kan mestinya nggak jadi ketagihan dong. Oh haus, oke. Sebentar ya, saya mau kasih kamu sesuatu yang lain. Ya,
Saya mau kasih ganja nih. Tahu apa ini? Tahu lah ya, nggak mungkin saya kasih ganja di sini. Ya, nanti dilaporin sama orang tua, repot nanti saya. Ya, ini CDR. Ya, tulisannya cuma redoxon, tapi zaman saya kecil dulu namanya CDR. Zaman Bang Arwan kecil juga namanya CDR. Tahu nggak CDR itu apa? CDR itu Tuhan Yesus. Ya, singkatan dari apa? Cinta dalam Roh Kudus. CDR. Ya. Iya, sekarang lihat ya efeknya apa? Ini cintanya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus kan dipenuhi sama Roh Kudus ya. Jadi sekarang kalau dimasukin coba. Tungguin. Ya, saya mau tanya lagi sama dia. Kalau tadi yang pertama-tama airnya rasanya tawar, hambar, nggak berasa. Sekarang setelah dimasuki cinta Roh Kudus, airnya jadi berasa nggak? Sebelum dia minum, saya pikir dia udah tahu jawabannya apa. Biar lebih enak tuh, kalau gitu bisa habis nanti. Yang lain sabar ya. Dan yang lain kalau mau nanti cari sendiri atau coba bikin sendiri di rumah. Buat ngebuktiin ada bedanya antara air aqua yang gak dicelupin CDR, cinta dalam roh, atau cinta dari roh ya, dengan yang ada. Dicium-cium dulu, baunya udah beda ya. Oke, mau coba diminum? Lebih enak. Ada rasanya nggak? Oh, ada manis-manisnya. Menurut kamu kalau itu kamu minum sampai habis, itu bisa memberi dampak apa buat kamu? Lebih sehat. Ini kan ada vitamin C kan ya? Berarti lebih sehat tubuhnya. Bisa nguatin tubuh kamu nggak? Bisa. Bisa, ya. Oke, jadi teman-teman, sebetulnya saya mau bilang kita itu seperti air tawar yang tadi ada di dalam gelas aqua, hanya tawar, rasanya hambar, nggak ada rasa. Tetapi karena di dalam diri kita dimasukin Tuhan Yesus, maka harusnya hidup kita jadi ada rasanya, dan rasanya enak, kata dia loh ya, bukan kata saya. Rasanya enak dan memberi dampak. Dampaknya apa? Memberi pengaruh, menguatkan orang yang meminumnya atau yang merasakannya. Nah, jadi sebetulnya saya mau bilang begini doang hari ini, bahwa hidup kita adalah hidup yang tawar, yang hambar. Tetapi ketika kita terima Tuhan Yesus, kita dimasuki oleh Tuhan Yesus, hidup kita harusnya memberikan rasa. Rasanya mesti dinikmati oleh orang lain. Orang lain bilang enak ya, hidup lu itu enak, menyenangkan. Dan bukan cuma enak, tetapi menguatkan yang lain. Apa bentuk nyata atau konkretnya dari yang kita lakukan? Itu yang namanya kasih. Hidup kita mestinya diwarnai oleh kasih, dijiwai oleh kasih, karena kasih itu ada di dalam kandungan diri kita seluruhnya melalui kehadiran Tuhan Yesus. Ya, jadi teman-teman coba aja kita mulai pikir-pikir, apakah kita bisa mengasihi orang lain? Kalau kita mengasihi orang lain, mestinya kasih kita itu dirasain sama orang lain. Jangan orang lain bilang, lu mah nggak ngapa-ngapain, lu mengasihi tapi nggak berasa buat gue, ya. Dan oleh karena itu kalau kita sudah mengasihi, mestinya dampaknya adalah membuat orang lain jadi kuat. Kalau kita mengasihi dengan cara menghibur teman yang sedih, mestinya dia jadi lebih tegar. Kalau kita mengasihi dengan memberi makan teman yang lapar, mestinya dia jadi kenyang. Kalau kita mengasihi dengan mengajarkan teman kita rumus matematika, rumus fisika yang susah, yang dia nggak ngerti, mestinya jadi ngerti. Pada dasarnya dia tertolong. Kasih itu memberi dampak yang positif terhadap orang lain. Dan kalau kita nggak melakukannya, maka sebetulnya kasih itu ada di dalam kita, tapi sayang sekali tidak berdampak. Karena ketika Yesus datang ke dalam dunia, dampaknya besar. Kasihnya Yesus itu menyelamatkan kita, membuka kesempatan buat kita yang tadinya berdosa untuk menang terhadap dosa. Menang terhadap dosa itu artinya apa?
Artinya kita dapat mengendalikan diri kita, mengendalikan hal-hal yang buruk yang ada di dalam diri kita. Kalau kita mau ngaco, mau ngawur, dengan adanya Yesus kita dikasih kekuatan, dikasih keberanian, dikasih kemampuan untuk mengatakan, enggak, saya bisa kok nggak ngawur, saya bisa tertib, saya bisa teratur. Kalau kita mau datang terlambat misalnya, kita bisa mengatakan, enggak, saya bisa tepat waktu, saya bisa bangun lebih pagi, enggak beralasan, macet di jalan lah, mobilnya ngadat lah, bensinnya habis lah, temennya belum datang lah, macam-macam. Ya, jadi itu yang mau saya bilang. Mari kita kenali identitas diri kita. Siapa kita? Kita manusia biasa yang di dalamnya ada Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu, kita perlu mencintai seperti Kristus juga mencintai. Tidak ada bagian dalam Kristus yang tidak mencintai. Dan oleh karena itu kita diajak mencintai. Gimana caranya? Salah satunya ingat pesannya Kak Manda. Cintailah semua orang tanpa kecuali. Yesus juga bilang, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Amin. Mari teman-teman kita bangkit berdiri.
Bersama-sama kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan dinyanyikan. Teman-teman boleh duduk kembali. Teman-teman, mari kita berdoa syawat. Bapa yang di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan pimpinan Roh Kudus memimpin kami untuk datang bersama-sama beribadah dalam ibadah remaja gabungan dari remaja BSD dan Cikoleang pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan menyertai kami sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul di sini Tuhan, beribadah, mendengarkan firman Tuhan dan bersukacita berkumpul bersama. Tuhan Yesus, dalam pokok-pokok doa kami membawa masa depan, cita-cita dan studi kami semua di sini. Tentunya kami sangat berharap Tuhan, penyertaan Tuhan dalam studi kami Tuhan, dalam setiap sekolah kami, dalam setiap pelajaran yang kami pelajari Tuhan, dan tentunya semuanya itu kami lakukan untuk menggapai masa depan kami, cita-cita kami yang kami dambakan Tuhan, dan Tuhan menyertai segala pergumulan kami agar kami dapat menggapai cita-cita yang kami inginkan. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur buat teman-teman yang di sini yang berulang tahun. Terima kasih atas bertambahnya usia Tuhan dan menjadikan kami untuk lebih dewasa Tuhan dalam bersikap, dalam berpemikiran kami Tuhan. Kiranya seiring bertambah usia kami Tuhan menyertai kami agar kami lebih baik lagi dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah-langkah kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami atau kami di sini yang sedang sakit atau masa dalam penyembuhan. Kiranya Tuhan membantu dalam penyembuhan kami, Tuhan menolong, Tuhan bekerja melalui obat-obatan, makanan, minuman Tuhan, Tuhan menolong melalui tenaga dokter, para medis, bahkan dari orang tua kami, saudara-saudara kami yang terus memperhatikan kami agar kami dapat sembuh Tuhan dan dapat kembali beraktivitas. Kami juga berdoa buat remaja di sini diberikan hikmat dalam menyikapi setiap pribadi yang mereka kasihi dan yang mengasihi kami ya Bapa. Kiranya Tuhan selalu menuntun langkah-langkah kami agar kami tidak salah melangkah Tuhan, dan Tuhan selalu memagari dalam kehidupan kami. Tuhan bekerja melalui orang tua ataupun siapapun yang ada di sekitar kami Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengurus dan aktivis dari Komisi Remaja yang terus setia melayani Engkau, terus memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka Tuhan. Tuhan bantu untuk pengurus yang sudah dibentuk Tuhan, pengurus antar paruh waktu Tuhan, agar mereka juga dapat menjalani tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan komitmen mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam waktu yang diberikan Tuhan
bagi pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan dan program kerja yang telah 1 tahun dijalankan. Dan kami berdoa Tuhan untuk program kerja berikutnya agar diberikan kelancaran Tuhan, agar segala sesuatunya berjalan baik. Dan semua ini kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan yang kami kasihi. Oh Tuhan, kami teringat dengan keadaan mereka, pekerjaan, usaha, kondisi kesehatan mereka. Tuhan bantu agar segala sesuatunya berjalan dengan baik. Biar juga kami dapat terus mendoakan kedua orang tua kami Tuhan, terus mendoakan agar mereka terus diberikan kesehatan, diberikan kesabaran Tuhan terhadap kami ya Bapa, anak-anaknya, dan tentunya Tuhan selalu menyertai kedua orang tua kami. Kami juga berdoa buat Tante Delsi, ibu dari Jerry dan Eric juga yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan membantu dalam proses penyembuhannya agar Tante Delsi agar dapat kembali beraktivitas dan dapat kembali memuliakan nama Tuhan bagi kemuliaan namanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bersyukur untuk penggalangan dana Valentine yang telah dijalankan, dan hari ini adalah hari terakhir yang kami lakukan untuk membantu anak-anak panti asuhan dalam rangka hari kasih sayang ya Bapak. Kami juga berdoa buat pemerintah dan wakil rakyat di pusat maupun di daerah diberikan hikmat dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin bangsa. Terima kasih Tuhan atas pemilu yang berjalan dengan baik. Kiranya siapapun yang kami pilih Tuhan adalah tanggung jawab kami untuk terus mendukung pemerintahkan kami agar menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya Tuhan seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang hanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah Sekarang saatnya kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman silakan memberikan persembahan mulai dari bagian kanan, tengah, lalu kiri. Namun sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku.
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami telah mengumpulkan persembahan, tolonglah gunakan persembahan ini agar dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita di pengutusan nih, tapi teman-teman dimohon habis pengutusan dan berkat teman-teman jangan pulang dulu ya, gara-gara kita masih ada sesuatu, kita masih ada activity yang seru buat teman-teman semua. Tetapi sebelum kita masuk ke aktivitas itu, mari kita menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku amat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan ganda ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih-Mu. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gentar ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih-Ku. Dengan gentar ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih-Ku. Oke, teman-teman, jadi Valentine itu bukan cuma masalah hati ya. Bukan cuma masalah apa yang kita berikan pada pasangan atau kekasih kita. Bukan cuma waktu yang kita sediakan untuk memperhatikan orang-orang khususnya kita. Tetapi untuk mengingat bahwa sebetulnya di dalam diri kita ada Valentine itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah Valentine yang memberikan dirinya buat orang lain. Sehingga subjek hidupnya bukanlah diri sendiri tetapi orang lain. Semoga Valentine yang kita rayakan, yang kita peringati juga bukan hanya diliputi oleh hingar-bingarnya warna merah ataupun foto-foto yang penuh kemesraan, tetapi diliputi oleh apa yang bisa kita hadirkan bagi kehidupan kita dengan orang lain. Kita akan pulang dalam kehidupan kita masing-masing, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Sudah diarahin kepada Tuhan? Soalnya kayaknya ada yang lihat yang lain, mungkin mengarahkannya kepada yang lain. Kalau sudah mengarahkan hati kepada Tuhan, ingat, jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Jangan jadi saksi yang lain, tapi jadi saksi Kristus. Tunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan, anugerah Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin. Amin.
Teman-teman boleh duduk ya. Oke teman-teman, jadi karena ibadah kali ini spesial tentang Valentine, kita mau main game dulu nih. Kita cuma main quizzes doang ya, kalian semua ikut ya. Kodenya mana? Teman-teman boleh keluarin HP-nya terus join kode quizesnya ya. Join semua ya guys, karena nanti pemenangnya bakal dapet hadiah yang very special.
Tapi buat teman-teman yang belum dapat, jangan kecewa karena kita masih ada satu surprise lagi. Kita masih ada yang namanya door prize. Jadi buat 5 orang yang beruntung, kalian bakal nemuin kertas yang kayak gini di bawah kursi kalian. Semuanya cek kursi kalian ya. Terus nanti yang punya kertasnya boleh diambil dan nanti pada di akhir datang ke Arwan. Yang dapat kertasnya boleh coba diangkat kertasnya. Siapa aja nih? 1, 2. 1, 2. Oke, baru 4, satu lagi kan? Satu lagi. Yang dapat nanti abis ini langsung ke belakang aja ya, abis udah selesai. Oke, jadi teman-teman terima kasih sudah berpartisipasi dalam aktivitas kita pada ibadah hari ini. Teman-teman sebelum foto, ayo kita semua nyanyiin dulu. Sebelum kita berfoto, mari kita menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara.